Sahabat tinju dunia, Gervonta Davis adalah salah satu petinju yang dikenal dengan rasio kemenangan KO-nya yang sangat luar biasa, di mana kebanyakan lawan yang sebelumnya mempunyai mulut besar namun dibuat hancur lebur saat bertemu dengannya di atas ring. Dan kali ini ada salah satu pertarungan yang menarik, di mana saat itu Gervonta Davis mempertahankan gelar juara dunia WBA-nya dari salah seorang petarung yang dikenal dengan mulut besar. Ya, dialah Rolando Rolly Romero, salah satu petarung yang saat itu juga belum pernah terkalahkan. Pertarungan perebutan gelar juara dunia kelas ringan WBA antara juara bertahan Gervonta Davis menghadapi Rolando Romero jelas merupakan salah satu pertarungan yang menarik saat itu, di mana pertarungan tersebut menjadi pertemuan dua petinju satu generasi yang belum terkalahkan. Bertempat di Barclays Center, New York, Amerika Serikat, Davis dan Romero bertemu untuk pertama kalinya. Saat itu Davis berusia 27 tahun akan memberikan kesempatan kepada Romero yang berusia 26 tahun untuk berusaha merebut sabuk gelar juara dunia dari tangannya. Tank, julukan Davis, memiliki catatan pertarungan profesional yang lebih luar biasa daripada Romero. Petinju yang memulai karir juara dunia di kelas bulu ini telah melakoni 26 laga tak terkalahkan, dengan 24 diantaranya diselesaikan dengan kemenangan KO. Rekor ini bukan sekedar catatan di atas kertas, karena Tank Davis sudah mengalahkan banyak nama-nama besar. Lihat saja seperti Leo Santa Cruz, Jose Pedraza, Mario Barros, dan Isaac Cruz. Belum lagi seorang Yuri Ortiz Gamboa. Kemenangan atas Leo Santa Cruz, Jose Pedraza, dan Mario Barros berlangsung secara spektakuler, yaitu dengan KO yang sangat fenomenal. Tank Davis pertama kali meraih gelar mayor saat menang KO pada ronde ke-7 atas Jose Pedraza dalam laga yang berlangsung pada 14 Januari 2017. Pertarungan tersebut memperebutkan gelar kelas bulu Super IBF, dan keduanya saat itu merupakan petinju tak terkalahkan. Akan tetapi di atas ring, Tank Davis telah meledakkan sang sniper Pedraza secara brutal pada ronde ke-7. Sebagai catatan bahwa Vasyl Lomachenko juga tidak sanggup menjungkalkan Jose Pedraza. Loma hanya mampu menang angka atas Pedraza, sementara Leo Santa Cruz juga diledakkan lewat uppercut maut Tank Davis, di mana cara Davis menghancurkan seorang Leo Santa Cruz benar-benar saat itu mengguncang jagat tinju dunia. Davis dengan tenang mendekati Cruz tanpa menghiraukan badai tembakan dari seorang Cruz layaknya sebuah tank, mendapatkan ruang tembak yang tepat lewat tangan kirinya yang mengayun dari bawah lesatan kepala tank bagikan sebuah rudal, menghunjam dagu dan seketika membuat Cruz berserakan di atas lantai. Ingat, Leo Santa Cruz juga adalah tukang jagal di kelas bulu ini. Ia juga belum pernah kalah KO sebelumnya, dan satu-satunya kekalahan yang dideritanya lewat angka adalah atas Carl Frampton. Selain jawara di kelas bulu super, Tank Davis juga bertahta di kelas ringan. Gelar WBA reguler kelas ringan digenggamnya saat dia berhasil menghancurkan singa tua Yuri Ortiz Gamboa pada ronde ke-12 pada 28 Desember 2019. Tidak cukup di kelas bulu super dan kelas ringan, Tank Davis juga merambah di kelas ringan super dengan menantang seorang Mario Barros dengan ukuran tubuh yang lebih besar darinya. Pertarungan tersebut digelar pada 26 Juni 2021, di mana dalam pertarungan itu Tank Davis menunjukkan daya tahan pukulnya. Ia memiliki dagu dan tubuh super yang membuat semua terjangan petinju Meksiko yang berjuluk El Azteca tersebut mental. Pada ronde ke-11, Tank Davis menyalak dan El Azteca pun tersungkur jatuh. Sebagai catatan tambahan, Mario Barros saat itu naik kelas dan duel dengan Keith Thurman. Jika Tank Davis sanggup meledakkan Mario Barros, Thurman justru hanya menang angka. Ini bisa menjadi gambaran bagaimana seorang Davis memang layak dijuluki Tank. Tank Davis pun menguasai sabuk ringan super reguler WBA. Dengan demikian, Tank Davis dalam waktu bersamaan juga menguasai dua kelas di bawahnya, yaitu juara WBA kelas ringan dan WBA super kelas bulu super. Artinya, dalam waktu bersamaan Tank Davis merupakan juara di 3 kelas berbeda, sesuatu yang sangat istimewa.
Tank Davis benar-benar memiliki bakat istimewa. Ia bisa naik turun kelas dengan mudah. Pertarungannya dengan Isaac Cruz yang berlangsung di kelas ringan, kelas setingkat di bawah saat ia menumbangkan Mario Barros. Laga dengan Cruz kala itu tak dipersiapkan secara baik oleh Tank Davis, mengingat Isaac Cruz adalah lawan pengganti. Karena saat itu lawan Tank seharusnya adalah Rolly Romero yang akan dilawannya pada Mei 2022. Pertarungan melawan Cruz sekaligus jadi pembuktian bahwa Tank Davis bisa bertarung taktis. Isaac Cruz yang berjuluk Mike Tyson Mini bukan lawan sembarangan. Rentetan pukulannya bagai terjangan seorang Mike Tyson yang dikenal memiliki kombinasi maut beruntun. Isaac Cruz selamat berkat kemampuannya melindungi dagu dengan tangan dilingkarkan saat Tank melepaskan pukulan kuat. Catatan penting lainnya mengenai Tank Davis, saat itu ia masih berumur 27 tahun. Pada umur segini, seorang petinju mulai masuk masa puncak keemasannya. Adapun Rolly Romero membawa 14 pertarungan tak terkalahkan saat itu dengan 12 diantaranya menang KO. Dan saat itu juga Romero merupakan peringkat 1 WBA. Berumur lebih muda, setahun daripada Tank Davis, 14 kemenangan petinju Amerika dan Amerika Latin tersebut adalah angka yang rendah. Jadi jangan samakan ring rekor untuk petinju dari Eropa Timur yang rata-rata terlambat masuk tinju profesional. Bisa dikatakan bahwa belum ada siapapun nama besar yang dikalahkan Rolly Romero saat itu. Saat dia mengalahkan Jackson Marinas pun, Rolly terlihat kelabakan. Bahkan banyak penikmat tinju yang menyatakan bahwa pertarungan tersebut seharusnya dimenangkan oleh Marinas. Cara bertinju Rolly Romero juga tidak enak untuk dilihat. Saat duel dengan lawan cukup kuat, dia lebih banyak menyorongkan tangan kirinya untuk menyembunyikan tubuhnya jauh di belakang. Sekali lagi, Rolly Romero bisa tenar berkat ucapan sampah yang kerap mengalir dari mulutnya, di mana hal itu mirip dengan seorang Adrian Broner. Salah satu yang menarik dari pertarungan itu tidak lain karena karakter Davis yang brutal. Petinju ini merupakan tipe yang mengalahkan lawannya dengan gerak-gerik seperti hendak membinasakan. Pun demikian dengan Romero, punya ungkapan yang unik untuk melunakkan kepuasan Davis. Pada konferensi pers terakhir sebelum laga, dengan sarkasme Romero menyebut Davis seperti penyakit menular. Bahkan beberapa waktu sebelum pertarungan mereka, Romero juga memvideokan ketika dia menginjak-injak sebuah boneka yang menggambarkan seorang Tank Davis. Romero sendiri sebenarnya relatif tak terlalu terdengar di level petinju elit. Bisa dikatakan jika petarung berkebangsaan Amerika Serikat ini cukup beruntung mendapat kesempatan melawan petinju sekelas Tank Davis. Peluang tersebut tak lepas dari penampilan Romero saat ia mengalahkan Jackson Marinas untuk gelar WBA interim pada bulan Agustus 2020. Potensi Romero setelah itu juga semakin terlihat saat ia berhasil menjatuhkan Anthony Yigit pada Juli 2021. Pun demikian, dalam situasi ini Davis jelas berada di posisi unggulan plus mendapatkan bayaran yang lebih besar. Sementara bagi Romero, kemenangan melawan Davis bakal membuka jalan untuk pertarungannya yang lebih besar. Skill bertinju dan dahsyatnya ledakan petinju berjuluk Tank Davis akan mengubah ring tinju jadi neraka bagi seorang Rolando Romero. Laga ini akan menjadi bara api mengingat persaingan internal keduanya yang merupakan anak didik dari seorang legenda Floyd Mayweather. Tank Davis usai pertarungan itu akan pisah jalan dengan Floyd Mayweather, sementara Romero kemungkinan masih akan melanjutkan bersama petinju legenda tersebut. Maka bisa dikatakan pertarungan itu akan dijadikan Tank Davis sebagai arena pembuktian bahwa ia jauh lebih baik dari Romero. Saat pertemuan pertama mereka, kedua petarung tampak saling berperang mulut. Bahkan Tank Davis sempat memberikan sedikit dorongan kepada Romero yang membuat situasi sedikit panas, namun berhasil ditenangkan oleh kedua kubu. Pada 28 Mei 2022, pertarungan Gervonta Davis versus Rolando Romero pun digelar. Gervonta Davis memang tidak mendapatkan banyak pukulan pada Romero, tetapi dia membuat sekali pukulan yang berhasil mengakhiri perlawanan dari seorang Romero. Pukulan kiri tersebut mendarat telak saat Romero berusaha memukulnya dengan tangan kanannya secara tiba-tiba, mengakhiri pertarungan mereka di akhir ronde ke-6. Romero jatuh ke tali terlebih dahulu dan kemudian jatuh ke kanvas. Jalannya pertarungan yaitu kedua petinju saling jual beli pukulan.
Rolando berhasil memberikan sejumlah pukulan keras kepada Tank Davis. Namun, Tank juga tidak ingin kalah. Petinju asal Baltimore itu beberapa kali juga berhasil membalas pukulan dari Romero. Pada ronde kedua, jab Davis masuk dan sempat membuat Rolando Romero goyah. Namun, Rolly, julukan Romero, malah semakin panas dan seolah bersemangat. Ia berhasil menjaga jarak dan memberikan pukulan yang membuat Davis menjaga jarak dan berhati-hati. Rolando Romero pun seolah mendominasi laga tinju kali itu hingga pada akhirnya, yaitu ronde ke-6, Tank Davis membuat Rolando Romero tumbang dan akhirnya gelar juara dunia kelas ringan WBA pun berhasil dia pertahankan. Selain itu, rekor apik dari Rolando Romero akhirnya juga tercoreng. Mendapatkan pukulan telak, Romero gagal bangkit dan harus dinyatakan kalah KO. Pukulan hook kiri Tank Davis sukses membuat Romero jatuh di kanvas. Akhirnya, Gervonta Davis pun memenangkan pertarungan itu dengan kemenangan KO pada ronde ke-6, sekaligus berhasil mempecundai Romero dengan memberikannya satu kekalahan, sekaligus berhasil membungkam mulut besar dari seorang denyo Adrian Broner. Ya, di atas langit masih ada langit. Kelihatannya cocok untuk menggambarkan pertarungan Tank Davis versus Rolando Romero.